Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi di sini kami dari perwakilan kelompok 14 kelas pengantar ilmu ekonomi kelas C. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan basic development concept atau yang bisa kita kenal dengan ekonomi bangunan. Yang dimana kita mengambil judul pertumbuhan masif ekonomi negara Korea Selatan. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, di mana kita akan belajar dulu mengenai konsep ekonomi bangunan ini. Konsep ekonomi bangunan ini memiliki 3 pilar penting, yaitu ada institusi, ekonomi politik, dan pertumbuhan ekonomi. Pertama kita akan bahas institusi. Walaupun institusi ini sering disebut sebagai sinonim dari kata organisasi dan wadah atau perkumpulan, tapi institusi di sini tuh dapat kita definisikan sebagai aturan main atau rules, baik formal maupun informal, dan mekanisme pemaksaannya atau enforcement mekanisme yang mengatur para pelaku pasar dan organisasinya saling bertransaksi dan berinteraksi dalam suatu masyarakat. Oke, untuk pilar yang kedua dalam ekonomi bangunan itu adalah tentang ekonomi politik. Secara singkat, ekonomi politik ini adalah kajian tentang relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan, di mana relasi kekuasaan ini bersama-sama membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi dari berbagai sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Dan yang terakhir, yang ketiga dalam ekonomi bangunan yaitu adalah pertumbuhan ekonomi. Apa sih dimaksud pertumbuhan ekonomi ini? Pertumbuhan ekonomi ini adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang kenaikan produksi ini diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil negara Korea Selatan, di mana Korea Selatan ini terletak di semenanjung Korea, Asia Timur, dan mempunyai total luas negara 100.210 km persegi. Secara singkat, pada tahun 1910 hingga 1947, Korea Selatan telah dijajah oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Dan pasca merdeka tahun 1960, Korea Selatan miskin akan sumber daya dan tergolong di salah satu negara dengan tingkat ekonomi termiskin di dunia. Lalu selanjutnya adalah lini waktu pendapatan per kapita, di mana awal tahun 1960 Korea Selatan masih hanya mampu membukukan pendapatan per kapita sekitar $80 per kapita. Lalu pada tahun 1963 pendapatan per kapita Korea Selatan naik menjadi $100, dan di tahun 1995 melonjak menjadi $10.000, dan terakhir di tahun 2007 kemarin menyentuh angka $25.000 per kapita. Dengan kata lain, pendapatan per kapita Korea naik 235 kali lipat. Perekonomian Korea Selatan awalnya dibangun dengan membangun industri-industri standar negara berkembang, seperti tekstil, sepatu yang mudah dan ringan. Rupanya penguasa negeri gingseng ini tidak mau setengah-setengah. Segala kebutuhannya telah dipersiapkan sejak dini, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengetahuan untuk industri selanjutnya. Sebut saja industri berat dan strategis, baja, otomotif, perkapalan, dibangun bukan untuk dimajukan, tapi untuk menguasai dunia. Orientasi pada pasar ekspor sudah sejak awal dipersiapkan Korea Selatan sebagai strategi besarnya, untuk menguasai market pasar dunia, karena mereka sadar, dengan kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas dan market dalam negeri yang kecil, satu-satunya jalan adalah ekspor orient, seperti yang dilakukan oleh Jepang. Lalu masalah ekonomi Korea Selatan di era pandemi. Pertama kali, pada 2 tahun ekonomi Korea Selatan di 2020 alami kontraksi. Diwarnai dengan beragam krisis akibat pandemi COVID-19, Korea Selatan mengalami penyusutan ekonomi yang parah pada 2020 lalu. Bank Sentral Korea Selatan bahkan menyebut sebagai yang terburuk dalam 2 dekade. Data awal yang dirilis oleh Bank Sentral Korea Selatan menunjukkan PDB negara itu tahun lalu mengalami kontraksi 1%. Meski terlihat kecil, kontraksi tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak terjadi krisis keuangan 1998 yang ketika itu melumpuhkan Korea Selatan. Pada bagian bagaimana cara Korea Selatan dapat memulihkan keadaan adalah dalam memitigasi dampak ekonomi di era pandemi. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah Korea Selatan adalah antara lain merevisi APBN dengan 3 paket. Pertama adalah tambahan APBN senilai 152 triliun rupiah untuk pengendalian ekonomi dan menata buat kebutuhan pokok, penambahan UKM, serta menolong lapangan kerja yang terancam hilang. Lalu APBN senilai 145 triliun rupiah untuk anti jobo serta daerah pedesaan yang miskin dan terdampak. Dan yang terakhir adalah pemulihan ekonomi makro yang dianggarkan 424 triliun rupiah. Ketiga paket tersebut terbukti ampuh untuk sedikit membantu keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan pemerintah Korea Selatan serius dalam menanggapi pandemi. Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 membuat ekonomi dunia mengalami keterpurukan, termasuk Korea Selatan. Korea Selatan banyak melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kembali sektor ekonominya, melalui tata kelola yang tangkas dan adaptif, juga melibatkan masyarakat dengan akses dan transparansi yang tinggi terhadap informasi publik mengenai pandemi. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.